فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah, kita telah selesai dari pembahasan hadis mursal. Hadis mursal yaitu hadis yang diidhofahkan atau dinisbatkan oleh seorang tabi'i kepada Rasulullah SAW tanpa menyebutkan perantara antara dia dengan Rasulullah SAW. Dan telah lewat kesimpulannya bahwasanya asal hadis mursal itu min qismid dhaif, termasuk dari kategori hadis yang lemah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat dari syarat-syarat sihah dan qabul, yaitu ittisal. Tidak memenuhi syarat ittisal. Sementara syarat sihhatul hadis, syarat hadis itu diterima adalah apabila terpenuhi 6 syarat yang telah lewat pada pembahasan hadis sahih. Di antaranya adalah ittisal, yaitu bersambungnya sanad. Tapi hukum ini tidak secara mutlak. Di sana ada beberapa keadaan ternyata hadis mursal itu diterima. Hadis mursal itu diterima. Di antaranya adalah apabila yang meriwayatkan tabi'i muhadram. Muhadram yaitu seseorang yang hidup di zaman jahiliyah dan mendapati zaman Rasulullah SAW, kemudian berislam setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Ketika di zaman Rasulullah SAW dia belum mendapat hidayah dan belum berislam, ini namanya muhadram. Apabila dia bertemu dengan Rasulullah SAW dan mendengar sabda Rasulullah SAW atau melihat perbuatan Rasulullah SAW atau ikrar takrir Rasulullah SAW sementara dia masih kafir dan menghafalnya, tahammul, kemudian ketika dia berislam dia menukilkannya ketika dia telah berislam, maka hal ini diterima dan dihukum dengan hadis yang muttasil, Namun dia tidak mendapatkan syarafus suhbah, kemuliaan sahabat. Demikian apabila dia tabi'in, dia tidak meriwayatkan kecuali dari thiqah, dan tidak meriwayatkan kecuali dari thiqah seperti Sa'id bin Musayyib. Demikian Qais bin Abi Hazim. Demikian Ubaidullah bin Amr bin Khiyar dan jamaah yang disebutkan oleh ahlul hadis yang dia tidak meriwayatkan kecuali dari thiqah. Maka ketika dia menjatuhkan perantara antara dia dengan Rasulullah SAW, maka yuhmal ala thiqah, dibawa bahwasanya yang dijatuhkan itu adalah seorang perawi yang thiqah. Kemudian kenapa dia menjatuhkannya? Sementara diketahui bahwasanya ahlul hadis itu yatanafasun, berlomba-lomba untuk mendatangkan hadis yang muttasil. Sebabnya adalah di antara yang disebutkan bisa jadi ketika itu dia dalam majelis fatwa, ketika berfatwa, dan tujuannya maksudnya adalah untuk menyebutkan hadis. Ketika dia ingin istishhad, menjadi penguat atas fatwanya dia ketika ditanya, bukan dia dalam majelis tahdits, yaitu menyampaikan satu hadis dengan menyebutkan sanad, sehingga dia mencukupkan dengan menyebutkan bahwasanya qala Rasulullah SAW kada wa kada. Nah, sementara dia diketahui tidak meriwayatkan kecuali dari thiqah, kecuali dari orang yang diterima hadisnya, maka dalam keadaan ini maka hadis itu diterima. Hadis tersebut diterima. Adapun apabila dia diketahui meriwayatkan dari yang thiqah dan tidak, maka dalam keadaan yang demikian hadisnya tidak diterima. Tapi apabila dia termasuk dari kibarut tabi'in wa awsatuhum, maka yang rajih itu yaslul syawahid. Jadi dia bisa dijadikan sebagai penguat. Apabila datang hadis yang dhaif munjabir, yang tidak terlalu syadidud dha'af, tidak terlalu lemah, maka apabila datang mursal dari kibarut tabi'in atau awsatut tabi'in, maka ini bisa menjadi penguat, menguatkan satu sama lain sehingga menjadi hasan bi ghairihi, hasan dengan sanad selainnya. Baik. Pembahasan berikutnya adalah al-hadis al-gharib, haditsul gharib, di mana Imam Al-Baiquni rahimahullah mengatakan wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Dan katakanlah hadis gharib
adalah yang diriwayatkan hanya satu perawi saja. Ini namanya hadis gharib. Qala Syekhuna Yahya hafizahullah, al-gharibu huwa ma rawahu rawin munfaridan bi riwayatihi. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dan dia menyendiri dalam meriwayatkannya. Jadi dia hanya satu orang dalam meriwayatkan hadis tersebut. Ini dinamakan hadis gharib. Jadi telah lewat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya aziz. Demikian hadis masyhur. Demikian hadis mustafid. Demikian hadis mutawatir. Aziz itu dua, aqallu tabaqah min tabaqatihi, diriwayatkan oleh dua perawi. Masyhur itu 3. Minimal yang meriwayatkan 3 dan boleh lebih. Yang penting ada satu situ 3, yang lainnya 4 atau 5, tapi tidak boleh kurang dari 3. Mustafid lebih ke atas sebelum sampai tingkat tawatur. Dan setelah itu tawatur. Sekarang kita baru masuk pada yang apabila perawinya hanya satu, maka itu dinamakan hadis gharib. Falam yarwihi ghairuh, sehingga tidak ada yang meriwayatkan kecuali dia. Tidak ada yang meriwayatkan hadis tersebut kecuali dia. Aw infarada bi ziyadatin fi matnih aw isnadih, atau dia menyendiri dalam tambahan pada matannya. Maksudnya matan ini yang semakna dengan ini telah banyak yang meriwayatkannya, hanya saja dia menyendiri dengan suatu tambahan. Dengan suatu tambahan yang menyelisihi atau tambahan dari matan yang diriwayatkan oleh selainnya, atau sanadnya dia mendapatkan perantara atau rawi selainnya pada sanad yang diriwayatkan oleh selainnya dengan sanad yang berbeda. Sawa'un in farada bihi mutlaqan aw biqaid kaunihi an imam sya'ni ay yajma'a hadithahu li jalalatihi wa thiqatihi wa adalatihi ka-Zuhri wa Qatadah. Nah, baik dia bersendiri secara mutlak atau dengan suatu pengait, seperti dia menyendiri dari periwayatan terhadap suatu imam yang memiliki sya'an dalam ilmu hadis misalnya, atau imam dari a'immah ahli sunnah, dia mengumpulkan hadisnya karena kemuliaan dan thiqah serta adalahnya, seperti Zuhri dan Qatadah. Wa inna ma summiya ghariban linfiradi rawihi min ghairihi. Dan kenapa dia dinamakan hadis gharib? Karena dia menyendiri, perawinya ini menyendiri dari selainnya. Kal gharib alladhi sya'nuhu al-infirad an watani. Seperti hadis gharib yang dia menyendiri dari kampung halamannya. Dia menyendiri dalam periwayatan hadis ini. Menyendiri dalam periwayatan hadis ini dari, misalnya dia Ahlu Syam. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Ahlu Syam kecuali dia. Berarti dia adalah hadis yang gharib. Dia menyendiri dari ahli watan, dari penduduk negerinya. Wal ghalib annahu ghairu sahih, dan ghalib kebanyakan hadis gharib ini tidak sahih. Wa min thamma kariha jam'un minal a'immati tatabba'uha. Karena itulah sekelompok dari para imam itu membenci untuk tatabbu', mencari-cari hadis-hadis gharib. Qala Malikun, berkata Imam Malik, syarhul ilmi al-gharib wa khairul ilmi adh-dhahir alladhi qad rawahu an-nas. Berkata Imam Malik, seburuk-buruk ilmu adalah hadis yang gharib. Hadis-hadis gharib, dan sebaik-baik ilmu yang tampak yang diriwayatkan oleh manusia, yaitu tidak asing. Nah, yang masyhur, yang ma'ruf. Wa qala Imam Ahmad, la taktubu hadhil qaraib fa innaha manakir wa ghalibuha anid du'afa. Intaha. Berkata Imam Ahmad, janganlah kalian menulis hadis-hadis gharib ini, karena sesungguhnya dia adalah hadis-hadis yang mungkar dan kebanyakannya dari orang-orang dhaif, orang-orang lemah. Intaha. Wa yanqasimul gharib ila gharibi matnan wa isnadan. Ila gharibin matnan wa isnadan. Dan gharib terbagi menjadi, yang pertama gharib secara matan dan isnad. Kedua-duanya, yaitu pada matan dan sanadnya. Kama law infarada bi matnihi wahidun wa ila gharibin isnadan la matnan. Nah, sebagaimana apabila seseorang menyendiri dalam periwayatan matan dan juga dia menyendiri seorang diri dari sanadnya tentunya. Apabila dia menyendiri dalam periwayatan matannya, tentu dia pasti menyendiri dari sisi sanad. Wa ila gharibi isnadan la matnan, atau gharib dari sisi sanad saja, tidak matan, yaitu matan ini yang semakna dengan ini
dari yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW atau persis dengan matan itu, banyak perawi yang meriwayatkannya. Hanya saja dia menyendiri dari satu sisi sanad ini. Dari satu jalur ini hanya satu orang yang meriwayatkan. Maka ini dikatakan gharib isnadan la matnan. Ka hadits ma'ruf rawa matnuhu jama'ah minas sahabah. Seperti hadis yang ma'ruf yang diriwayatkan matannya sekelompok dari sahabat. Bukan cuma satu, tapi beberapa orang dari sahabat. Infarada wahidun biriwayatihi an sahabiyyin akhar. Kemudian satu orang menyendiri dalam meriwayatkan hadis tersebut dari sahabi yang lain. Maka ini dikatakan gharib sanadnya gharib cuma satu orang, tapi matannya ma'ruf, masyhur. Karena banyak sahabat yang meriwayatkan matan tersebut. Fihi yaqulu Tirmidzi gharibun min hadzal wajh. Hadis yang macam ini dikatakan oleh Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi gharibun min hadzal wajh, yaitu gharib dari sisi ini. Wala yujadu ma huwa gharibu matnan wa laysa ghariban isnadan. Tapi tidak didapati di sana yang gharib matan dan sanadnya tidak gharib. Tidak mungkin. Tidak bisa. Nah, tidak bisa gharib matannya tapi sanadnya tidak. Karena tidak mungkin. Pasti kalau matannya terkenal pasti meriwayatkan dia yang banyak. Bukan cuma sendiri. Nah, karena itu tidak didapati. Yang didapati itu gharib sanad tapi masyhur matan, ma'ruf matannya. Tapi kalau gharib matan dan sanadnya masyhur ini tidak bisa. Tidak mungkin. Karena pasti meriwayatkan juga banyak. Baik. Tapi bisa dua-duanya, matannya gharib dan sanadnya juga gharib. Cuma dia meriwayatkan hadis itu dengan matan yang demikian, kemudian yang meriwayatkan cuma dia juga. Ini kedua-duanya matnan wa isnadan. Baik. Walaysa ghariban isnadan illa idza ishtahara al-hadits al-fard amman infarada bihi farawahu anhu adadun katsir fa innahu yasiru ghariban masyhuran. Nah. Kecuali apabila ishtahara al-hadits. Hadisnya masyhur infarada amman infarada bihi. Dia menyendiri. Baik, al-fardu amman infarada bihi farawahu anhu adadun katsir. Jadi contohnya di sini sebelumnya akan disebutkan innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat. Jadi yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi, seorang diri. Nah, ini hadis gharib. Demikian dari Alqamah bin Qais Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Kemudian yang mengambil dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi sendiri Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Kemudian setelah itu meriwayatkan jamun katsir. Maka ini dinamakan hadis gharib masyhur. Gharib binisbah pada tarfus as-sanad, pada ujung sanadnya Umar bin Khattab seorang diri, kemudian Alqamah ibni Waqqas, kemudian Ibrahim At-Taimi, kemudian Yahya bin Sa'id, kemudian setelah itu jam'un, masyhur dari sisi ujung lain. Nah, baik. Jadi fa inal isnaduhu gharibun fi tarfihi al-awwal masyhurun fi tarfihi al-akhar. Jadi sanadnya ini gharib dari sisi yang awal, mulai dari sahabat dan setelahnya. Kemudian masyhur dari sisi akhirnya. Yang meriwayatkan dari setelah Yahya bin Sa'id. Wala yadkhulu fil gharib afradul buldan. Ka qaulihim tafarrada bihi ahlu Makkah aw Syam aw al-Basrah. Nah, tidak masuk dalam pembahasan gharib, yaitu bersendirinya suatu penduduk negeri tertentu dalam meriwayatkan suatu hadis. Ini tidak dikatakan hadis gharib. Seperti dikatakan tafarrada bihi ahlu Makkah, ya, penduduk ahlu Makkah menyendiri dalam meriwayatkan hadis tersebut. Au Syam atau penduduk Syam atau Basrah. Illa ayurada bi tafarrudi ahli Makkah infiradun wahidun minhum tajawuzan. Kecuali apabila dikatakan tafarrada bihi ahlu Makkah, yaitu satu penduduknya saja yang meriwayatkan hadis tersebut dari selainnya. Nah, dan dia termasuk dari ahlu Makkah. Tajawuz secara majaz, dikatakan majaz, yaitu dikatakan infarada bihi ahlu Makkah, satu orang dari ahlu Makkah yang meriwayatkan hadis ini. Bukan seluruh atau kebanyakan dari ahlu Makkah. Fa yakunu hina idzin ghariban. Maka ketika itu dikatakan gharib, intaha. Apabila dimaksudkan satu
orang dari penduduk Makkah misalnya. Wa qala Ibnu Rajab fi syarhi Ilal Tirmidzi, kemudian beliau menyebutkan beberapa athar dari a'immah, yaitu mencela untuk mencari-cari hadis-hadis yang gharib. Berkata Ibnu Rajab fi syarhi Ilal Tirmidzi, berkata Ibnu Rajab sebagaimana syarh Ilal Tirmidzi, wa amma haditsul gharib fa huwa diddul masyhur. Adapun hadis gharib adalah lawan dari hadis masyhur. Waqad kana as-salaf yamdahuna al-masyhura min al-hadits wa yadhummuna al-ghariba minhu fil jumlah. Dan dahulu para salaf mencela memuji hadis masyhur dari hadis dan mencela hadis gharib dari hadis secara mujmal. Wa minhu qaul Ibnu Mubarak, di antaranya adalah ucapan Ibnu Mubarak, al-ilmu huwa alladhi yaji'uka min hahuna wa min hahuna. Ilmu itu adalah yang datang kepadamu dari arah sini dan arah sini, yaitu masyhur, yang banyak. Yakni al-masyhur. Kharrajahu al-Baihaqi min tariq at-Tirmidzi an Ahmad ibn Abdah an Abi Wahb anhu. Dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dari jalur Imam At-Tirmidzi dari Ahmad ibn Abdah dari Abi Wahb darinya. Wa kharraja aidan min tariq az-Zuhri an Ali bin Husain qala laysa min al-ilmi ma la yu'raf wa innamal ilmu ma urifa wa tawatu'at alaihi al-alsun. Nah, juga beliau mengeluarkan itu Imam Al-Baihaqi dari jalur Az-Zuhri dari Ali bin Husain, beliau berkata, bukanlah dari ilmu itu adalah hadis yang tidak dikenal, tidak diketahui. Tapi ilmu itu apa yang diketahui dan tawatu'at alaihi al-alsun, yaitu sepakat padanya lisan-lisan. Itu diucapkan oleh banyak orang. Wa bi isnadihi an Malikin, demikian dengan sanadnya dari Imam Malik, qala syarrul ilmi al-gharib wa khairul ilmi adh-dhahiri alladhi qad rawahu an-nas. Ini telah lewat. Bahasa Imam Malik mengatakan seburuk-buruk ilmu adalah hadis gharib. Dan sebaik-baik ilmu adalah hadis yang zahir, yang masyhur, yang telah diriwayatkan oleh manusia. Wa rawa Muhammad bin Jabir anil A'mash an Ibrahim, dan telah meriwayatkan Muhammad bin Jabir dari A'mash dari Ibrahim, qala kanu yakrahuna gharibal hadis wa gharibal kalam. Bahwasanya dahulu para salaf membenci gharibal hadis, hadis yang gharib, dan gharibal kalam, dan kalam yang asing. Wa Nabi Yusuf qala man talaba gharibal hadis kudzib. Berkata Abu Yusuf, barang siapa yang mencari gharaib, hal-hal yang asing, yang aneh, yang tidak dikenal, maka dia akan didustakan. Kudzib. Qala Abu Nuaim, kana indana rajulun yusalli kulla yawm 500 rak'ah, saqata hadithuhu minal gharaib. Nah, berkata Abu Nuaim, dahulu di sisi kami ada di yang kami kenal seorang laki-laki yang setiap harinya salat 500 rakaat. Subhanallah. Salat ahli ibadah. Saqata hadithuhu minal gharaib. Jatuh hadisnya kenapa? Karena dia suka cari-cari hadis yang asing, aneh. Akhirnya didustakan dan tidak diterima hadisnya. Wa qala Amr bin Khalid, dan berkata Amr bin Khalid, sami'tu Zuhair bin Muawiyah yaqulu li Isa bin Yunus yanbaghi lirajuli ay yatawaqqa fi riwayati gharibil hadis. Fa inni a'rif rajulan kana yusalli fil yawmi 100 rak'ah ma afsadahu 'inda an-nas illa riwayatu gharibil hadis. Demikian Amr bin Khalid mengatakan, saya telah mendengar Zuhair bin Muawiyah, beliau mengatakan kepada Isa bin Yunus, selayaknya bagi seorang laki-laki untuk berhati-hati dari meriwayatkan gharibul hadis, hadis yang gharib. Karena sungguh saya mengenal seorang laki-laki, dahulu dia sholat dalam satu hari 200 rakaat. Tidak ada yang merusak dia di sisi manusia kecuali karena dia meriwayatkan gharibul hadis, Wa dzakara Muslimun fi muqaddimah kitabih, dari muqaddimah kitab Sahih Muslim, min tariqi Hammad bin Zaid, dari jalur Hammad bin Zaid, anna Ayyub qala li rajulin, bahwasanya Ayyub berkata kepada seorang laki-laki, lazimta Amran, kamu melazimi, mengambil ilmu di sisi Amr. Qala na'am, innahu yaji'una bi asya'in gharaib. Dia menjawab, iya, sungguhnya dia mendatangkan kita dengan sesuatu yang asing, aneh, baru. Jadi dia suka untuk mengambil yang baru-baru ini. Kadang orang suka yang lain sendiri. Baik. Qala yaqulu lahu Ayyub, akhirnya Ayyub mengatakan kepadanya, innama nafirru aw nafraku min tilkal gharaib. Sungguhnya kami lari dan takut daripada yang gharib-gharib ini. Yang asing-asing ini biasanya seringnya datang dari ghuraba. Baik. Wa qala rajulun li Khalid bin al-Harith, akhrij li hadits al-Ash'ath
al-Ash'atha la'allani ajidu fihi syai'an ghariban. Faqala law kana fihi syai'un gharibun lamahautu. Nah, berkata seorang laki-laki kepada Khalid bin Harith, keluarkan kepadaku, sampaikan kepadaku hadis Ash'ath. Barangkali saya dapati hadis gharib di situ. Nah, apa kata beliau? Khalid bin Harith menjawab, seandainya ada padanya sesuatu dari hadis gharib, maka saya akan hapus. Nah, dia tidak mau meriwayatkan, dia menghapus. Baik. Wa naqala Ali bin Utsman an-Nufaili an Ahmad. Dan Ali bin Utsman an-Nufaili menukilkan dari Ahmad, qala syarrul hadits al-gharaib. Seburuk-buruk hadis adalah hadis gharib, allati la yu'malu biha wa la yu'tamadu 'alaiha. Yaitu yang tidak diamalkan dan tidak pula dijadikan sandaran. Wa qala al-Marwazi sami'tu Ahmada yaqul, setelah mendengar Ahmad rahimahullah mengatakan, tarakul hadits wa aqbalu 'alal gharaib ma aqalla fiqha fihim. Nah, Imam Ahmad menceritakan tentang suatu kaum yang meninggalkan hadis dan justru menyibukkan diri dengan hadis-hadis yang gharib, hadis-hadis yang masyhur, tapi dia menyibukkan dengan hadis yang gharib. Maka beliau mengatakan, ma aqalla fiqh fihim, alangkah sedikit fikih pada mereka. Nah, di sini cukup panjang, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang ucapan-ucapan salaf tentang hadis-hadis gharib. Jadi kita lanjutkan pada pelajaran Al-mursal asalnya laysa bihujjah. Asal hadis mursal bukan hujjah. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat dari syarat-syarat sahihul hadis. Syarat absahnya atau sahihnya suatu hadis. Tapi pada beberapa keadaan sebagaimana telah kita sebutkan tadi, seperti muhadram, dia menukilkan dari Rasulullah SAW sesuatu yang dia saksikan ketika dia belum muslim, sehingga dia dikatakan tabi'i. Dia dikatakan tabi'i, tapi dia telah bertemu dan mendengar dari Rasulullah SAW. Dan walaupun dia kafir ketika itu, misalnya, itu diterima apabila dia menyampaikan dalam kondisi dia telah berislam, telah tabatat adalatuh. Nah, sebagaimana kisah Abi Sufyan Ibn Harb ketika dia menukilkan kisah dia dengan Heraklius, Raja Rum, ketika dia masih kafir, dan diterima dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim kisah yang panjang tersebut, sementara ketika itu dia masih kafir, tapi dia menyampaikan ketika dia telah berislam dan masuk dari jajaran sahabat radhiyallahu anhu. Musalsal bukan termasuk gharib. Musalsal ada yang gharib, ada yang tergantung. Musalsal maksudnya yang dia dalam satu sifat atau satu ucapan atau satu keadaan musalsal dengan suatu hadis, maka ada yang masyhur, ada yang gharib, dan masuk semuanya jenis. Biasa yang gharib dan ada situ yang dhaif, yang mungkar dan maudhu'. Cuma musalsal yaitu yang datang dengan satu keadaan. Misalnya Rasulullah SAW musalsal dengan membaca surat Shaf. Sebentar lewat. Semuanya membaca surat Shaf, Rasulullah SAW membaca surat Shaf, kemudian meriwayatkan darinya membaca surat Shaf, kemudian seterusnya sampai akhir sanad. Demikian hadis Mu'ad. Ya Mu'ad, ini uhibbuk. Fala tada' dubura kulli shalah ila akhir hadis. Semuanya meriwayatkan dengan musalsal demikian. Musalsal demikian bahwasanya Mu'ad juga meriwayatkan kepada muridnya, inni uhibbuk. Kemudian kepada muridnya, inni uhibbuk, sampai akhir sanad, dan masuk padanya semua jenis hadis. Bisa jadi dia sahih, bisa jadi dia hasan, bisa jadi dia dhaif. Pada pelajaran kita Fathul Alam dalam fikih, apa yang telah kita ambil pada pertemuan sebelumnya?